Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku akan membahas masalah visa turis yang tidak granted. Karena banyak sekali pertanyaan yang datang di DM aku di Instagram yang menanyakan kenapa sih kak visa turis aku nggak granted. Nah, halo. Nah, banyak sekali ini ya DM yang masuk di Instagramku. Banyak yang menanyakan kenapa sih kak visa turisku itu nggak granted, gagal. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ada yang memiliki kasus yang sama, visanya tidak granted, boleh share di YouTube aku, ya, di channel YouTube aku, agar kita bisa rangkum apa aja kenapa visa itu tidak di-granted visa turisnya. Jadi nanti bisa tahu dari mana, karena setiap yang tidak di-granted itu memiliki kasus yang berbeda-beda ya. Nah, jadi begini kawan-kawan, kebetulan juga saya memiliki adik kandung yang waktu itu mau berkunjung ke rumah kami di Australia. Kebetulan disponsori oleh suami saya. Nah, adikku juga, adik kandung sendiri, adik kandungku itu mau datang ke sini menggunakan visa turis pun tidak di-granted, visanya ditolak. Karena di waktu tidak di-granted itu dibalas ya sama imigrasi kenapa visanya itu ditolak. Jadi di sini kasus yang terjadi sama adikku ini akan saya jelasin ya. Karena waktu itu yang jadi sponsor itu suami saya sendiri. Nah, kebetulan waktu dalam pengisian di visa itu kan ditanyakan biasanya ada pekerjaan atau tidak atau apa gitu ya. Pokoknya yang saya tahu dan saya rangkum ya kejadiannya kenapa dia ditolak, adikku ditolak. Itu pertama, walaupun sponsornya kayak suamiku sendiri, keluarga sendiri, tetapi kalau tidak memenuhi kualifikasi untuk pengajuan visa itu tetap bisa ditolak ya. Jadi tidak menjamin semuanya karena semua keputusan ada di tangan imigrasi. Tapi dari situ kita bisa pelajari kesalahannya. Kalau menurut saya yang pertama, adikku itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena dia buka tempat makan ya, ibaratnya kayak terima catering atau apa gitu. Nah, tetapi badan usahanya itu dia tidak mendaftarkan untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah bahwa dia memiliki usaha. Nah, kalau memang mau datang ke Australia, misalkan kalau kalian punya pekerjaan untuk berkunjung sebagai visa turis, pertama harus minta surat izin dari ownernya atau dari company-nya bahwa menyatakan kamu itu benar-benar bekerja di sana untuk berlibur, misalkan ke luar negeri. Nah, itu ada surat izinnya yang ada resmilah dari perusahaan bahwa mengizinkan kamu untuk benar-benar bahwa kamu akan berlibur ke luar negeri dan bekerja di perusahaan ini atau di company ini. Misalkan kamu bekerja walaupun hanya sebagai seorang walaupun pembantu rumah tangga atau babysitter atau karyawan swasta, tetap harus mencantumkan. Kalau yang kayak pekerjaan yang asisten pribadi di rumah tangga itu bisa juga mencantumkan. Jadi dia harus minta surat dari majikannya bahwa dia menyatakan bahwa benar nih orang ini bekerja di tempat itu, di tempat majikannya sebagai asisten rumah tangga untuk berlibur, misalkan dari tanggal segini ke segini, misalkan 2 minggu atau 3 minggu. Jadi harus jelas. Ya itu. Jadi kalau untuk walaupun mungkin nggak ada tabungan bank, statement banknya itu penting juga. Jadi harus mencantumkan tabungannya juga, rekening tabungannya. Walaupun kita disponsori juga, tetap minimal punya tabungan, punya buku tabungan gitu, yang nanti di fotokopi aja gitu, bahwa dia miliki usaha, punya tabungan. Adik itu nggak mencantumkan apapun, jadi usahanya dia tidak dicantumkan, rekening tabungannya juga nggak dicantumkan karena istrinya semua yang buka tabungannya satu aja tabungan dengan istrinya, karena setiap itu pemasukan ada di situ semuanya, karena kan baru memulai usaha. Jadi gitu aja. Mungkin kalau kawan-kawan yang lain memiliki kasus yang sama juga bisa share ya di anakku berisik, di channel aku. Mungkin nanti kita bisa bahas apa kekurangannya. Jadi yang penting sekali itu pekerjaan. Kalau memang kalian bekerja, kalau mau berkunjung ke Australia sebagai turis, harus mencantumkan bukti surat bahwa menyatakan kalian itu bekerja di bosnya memberikan surat izin yang menyatakan bahwa kalian benar-benar bekerja di tempat tersebut gitu, maupun sebagai asisten rumah tangga ataupun sebagai karyawan, tetap harus ada surat izin yang menyatakan dari pemilik usahanya bahwa kalian bekerja di tempat tersebut. Kalau yang tidak bekerja,
Kalau yang tidak bekerja saya kurang tahu ya, apa bisa di apa namanya uh, di granted atau tidak, karena yang ditakutkan oleh pihak imigrasi itu kalau tidak bekerja dan tidak ada penghasilan, ditakutkan tidak berlibur, hanya berlibur di Australia, tapi mereka tidak akan kembali ke Indonesia lagi karena mereka di sana mencari pekerjaan di Australia, bukan untuk berlibur. Itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah Australia. Jadi cuman kedok aja, takutnya cuman kedok hanya ingin pura-pura berlibur, tapi nyatanya sampai di sini mereka bekerja dan mereka tidak mau kembali lagi ke negara Indonesia. Itu yang ditakutkan seperti itu. Makanya kalau mereka memiliki gaji atau penghasilan atau pekerjaan minimal, bahwa orang yang udah datang ke Australia tersebut untuk berlibur akan kembali lagi ke Indonesia karena dia punya pekerjaan, dia harus kembali untuk bekerja lagi, dia harus kembali lagi, misalkan kalau sebagai asisten rumah tangga harus bekerja lagi ke tempat majikannya untuk bekerja. Jadi itu seperti itu. Nah terus apa lagi ya, ya begitu, itu yang kejadian yang nyata. Adikku gagal, tidak granted. Nah setelah ditelepon di imigrasi, katanya baru bisa ngajuin lagi untuk bisa ngajuin daftar ke imigrasi lagi, misalkan mengajukan visa lagi, itu sekitar setelah 6 bulan gitu, pertengahan tahun ya, lihat aja nanti. Karena kalau untuk visa lagi yang lain lagi, misalkan kalau menggunakan visaku kayak permanent resident misalkan, nah terus aku sudah permanent resident misalkan, nah terus adik aku kan di situ mencantumkan nama-nama anggota keluarga, dan misalkan ada anak, misalkan ada anak bawaan atau ada keluarga yang dicantumin kayak orang tua atau saudara kandung adik atau apa, waktu pengisian di partner visa pun nanti kalau misalin keluarganya mau dibawa ke sini, itu bisa datang kapan waktu aja, tapi di situ dikenakan pembayaran. Misalkan untuk anak kandung yang di bawah umur anak kandung bawaan yang di bawah umur 16 tahun dia dikenakan biaya sekian-sekian, kalau di atas 18 tahun dikenakan biaya sekian-sekian yang masih tertanggung dalam pembiayaan hidup orang tuanya. Atau misalnya aku bawa adikku lagi melalui partner visa ya, aku dikenakan biaya juga bawa adikku, itu misalkan kurang lebih biayanya berapa ya, saya lupa. Kalau bawa orang tua itu sekitar $4.000 lebih kalau nggak salah, dan itu bisa datang kapan waktu saja mereka ke Australia, beda dengan turis visa. Makanya kalau yang irit pakai turis visa, tapi kalau pakai turis visa ya harus semuanya detail, dari minimal kalau memang dia punya pekerjaan harus mencantumkan, itu yang penting sekali, surat izin bahwa bosnya mengizinkan, keterangan izin bahwa dia berlibur di Australia itu dari perusahaannya atau dari majikannya gitu. Kalau memang dia punya usaha sendiri, minimal usahanya itu harus memiliki surat izin usahanya yang sudah terdaftar. Nah itu dicantumkan, dan dia memiliki rekening tabungan. Walaupun rekening tabungannya nggak banyak, yang penting dia ada pekerjaan dan ada bukti bahwa dia ada buku tabungan. Gitu aja, sepengetahuan saya ya. Nanti kalau ada teman-teman yang lain boleh share di sini. Siapa tahu dari sini jadi banyak yang tahu yang belum dimengerti, jadi semuanya bisa tahu, saling sharing, berbagi aja. Oke, sekian aja dulu bahasan kita kali ini. Aku udah lama banget nggak nge-YouTube ya, jadi agak kagok ini karena udah ribet, udah repot, ada baby. Pinginnya sih pingin bikin yang rutin, tapi karena yang pegang kamera juga nggak ada, kadang bingung. Makanya kalau pas lagi santai begini, baby lagi main ya, sambil nyuri-nyuri waktu untuk bisa bikin YouTube. Nah di sini lagi suasananya sebenarnya udah winter, tapi ini masih panasnya juga ada. Nah ini anakku lagi main. Ayik mana sih? Tuh. Hah? Dia main. Dinyalain nggak bisa baterainya? Injek coba. Nyala. Habis ya? Oh baterainya habis. Oke nanti. Hormatnya mana? Hormatnya mana tangannya? Hormatnya mana? Dia udah capek. Erik mau makan dulu ya. Bye bye sama Onti online. Bye bye. Oh matanya kecolok ya, aduh kasihan, kelipan kali dia. Oke, sini mama. Oke gak, sahabat online udah dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, and comment di link di bawah ini. Dan jangan lupa kalau misalin kalian mau DM juga bisa ya. Tetap stay tune di channel aku di Umi Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.